Istri mengira suaminya menderita kanker. Pengobatan memerlukan persiapan biaya operasi 1 juta. Agar tidak lagi terbebani oleh suaminya, istri tidak ragu sedikit pun. Segera mengajukan untuk bercerai dari suaminya. Yang mengejutkan, baru saja mengurus akta cerai, suami memberikan kepada istri laporan pemeriksaan kesehatannya. Ternyata orang yang sebenarnya menderita kanker adalah istri. Tepat sehari sebelumnya, suami mengetahui bahwa istri menderita kanker lambung stadium akhir. Biaya untuk operasi pengobatan tepatnya 1 juta. Setelah mendengar berita ini, suami segera memutuskan untuk menjual rumah tua mereka. Meskipun harus menghabiskan semua harta benda, dia akan berusaha menyembuhkan penyakit istrinya. Ibu menyimpan sedikit perhatian di dalam hatinya. Maka dia mengajukan sebuah syarat, agar anaknya berpura-pura sakit adalah dirinya sendiri. Melihat reaksi istri seperti apa, jika menantu perempuan bisa melewati ujian ini, dia akan setuju untuk menyerahkan sertifikat rumah kepada anaknya. Namun anaknya dengan percaya diri berkata, perasaan istri terhadapnya lebih kuat dari emas. Pasti akan setia padanya. Menunggu dia keluar untuk memberitahu istri bahwa dia menderita kanker lambung stadium akhir. Istri langsung terdiam. Apa? 1 juta? Apakah kamu ingin membuat keluarga kita bangkrut? Sayang, kamu tidak ingin membeli? Kanker lambung stadium akhir. Apa yang harus dilakukan sekarang? Meninggalkan istri di sini untuk sia-sia. Pada akhirnya hanya akan kehilangan segalanya. Setelah itu, istri tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Berjanji kepada suaminya akan selalu menemaninya. Bahkan jika harus menjual semua barang di rumah, dia akan berobat. Dia bahkan segera mengatakan bahwa dia akan pulang untuk mengumpulkan uang. Semua uang kita terbuang di sini. Kenapa harganya begitu mahal? Pria itu awalnya berpikir, istrinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak menyangka, istrinya berbalik dan memanggil ibunya. Belum sempat suami menyadari apa yang terjadi, istrinya mengeluarkan surat perceraian. Dengan serius memberitahu suaminya, jika dia benar-benar mencintainya, dia tidak seharusnya membebani dirinya seperti ini. Sampai saat ini, pria itu baru menyadari wajah asli istrinya. Tidak menyangka pepatah lama itu benar. Susi sebenarnya adalah burung di hutan yang sama. Ketika menghadapi kesulitan besar, mereka akan terbang masing-masing. Istrinya menyarankan suaminya untuk tidak terlalu egois. Dia berkata jika dia terkena kanker lambung, pasti akan mengajukan perceraian. Tidak akan membebani suami, menanggung segalanya sendiri. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya ingin bertahan hidup. Dia malah dianggap egois. Yang lebih membuat pria merasa kecewa adalah saat perjanjian perceraian yang disusun oleh istri sebenarnya adalah kontrak yang tidak adil. Istri bahkan ingin mengambil rumahnya, properti pranikah yang bernilai jutaan, hanya menyisakan 1 mobil untuk dirinya sendiri. Mobil listrik kecil yang tidak berharga. Seandainya istri bisa mengemudi, takutnya bahkan mobil ini juga akan diambilnya. Pria itu langsung marah. Tapi kami perempuan memang begitu. Saya mewakili semua perempuan. Penghasilanku tidak sebanyak milikmu. Apakah tidak benar jika saya menyewa properti? Bukankah ini tidak normal? Ibu mertua di samping membantu istri berbicara. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Menghabiskan uang untuk berobat sebenarnya adalah pemborosan. Lebih baik menyisakan uang untuk dinikmati putri. Melihat kedua orang itu menghitung dalam hati dengan sangat keras, pria itu segera menyatakan ketidaksetujuannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa istrinya melihat kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan. Dia pun tidak lagi menyembunyikan niatnya dan langsung mengajukan untuk menggugat. Kemudian, istri itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengacara. Halo, pengacara. Saya di sini tidak mencapai kesepakatan. Menggugat. Dia baru saja memberitahu istrinya tentang penyakit kanker itu di pagi hari. Di sore hari, istrinya bahkan sudah menemukan pengacara. Kecepatannya ternyata sangat cepat. Pada saat itu, rumah sakit menelepon pria itu. Istri segera merebut ponsel setelah melihatnya. Dokter mengatakan bahwa ahli pengobatan kanker lambung sudah tiba di rumah sakit, dan ahli ini adalah satu-satunya yang bisa melakukan operasi kanker lambung stadium akhir. Sekarang hanya tersisa 1 slot untuk operasi, dan sudah banyak pasien yang menunggu giliran untuk ahli ini. Namun, istri salah mengira bahwa yang dikatakan dokter adalah suaminya yang menderita kanker. Operasi kanker lambungnya, kami tidak akan melakukannya. Tidak akan ada sepeser pun yang dikeluarkan. Kamu berikan kesempatan operasi ini kepada pasien lain saja. Dokter sedang bersiap untuk memberitahu wanita itu bahwa yang menderita kanker sebenarnya adalah dirinya sendiri. Namun, istri sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan dokter. Dia langsung memutuskan telepon. Istri mendesak suaminya. Keesokan harinya pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian. Pria itu sudah lama memahami pikiran istrinya. Karena hukum mengatur bahwa antara suami istri harus memenuhi kewajiban saling mengasuh. Istri tidak lain hanya ingin bertemu di kantor catatan sipil besok pagi. Saat itu, jika kamu sudah mati, bukankah itu orang tuamu datang untuk membayar gaji kita? Apakah kamu masih takut padanya? Pria itu segera setuju. Setelah berbalik,
Wanita itu langsung berpelukan dengan teman kampungnya. Dia juga bertanya pada teman kampungnya, bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya. Apakah dia akan menikahinya? Teman kampungnya tidak berpikir panjang. Seperti wanita yang berjanji akan menikahinya. Kemudian wanita itu setengah bercanda bertanya pada teman kampungnya, jika dia menderita kanker, dan membutuhkan biaya pengobatan 1 juta, apakah dia akan mengeluarkan uang untuk pengobatannya? Teman kampungnya segera menjawab dengan percaya diri, jangan bilang 1 juta, bahkan jika 2 juta atau 3 juta. Bagi dirinya, itu hanya mengeluarkan sedikit uang saja. Keesokan harinya, wanita itu pergi dengan suaminya ke kantor catatan sipil untuk mengurus proses perceraian. Pada saat itu, istri masih berpikir bahwa dia menyambut kehidupan baru, namun tidak tahu bahwa ajalnya sudah mendekat dengan diam-diam. Bagaimanapun juga, mereka adalah pasangan suami istri. Izinkan saya memberimu sebuah hadiah. Apa itu? Sebelumnya kita berdua pergi untuk melakukan persiapan lebih awal. Kamu terlalu sibuk untuk mengambilnya. Aku menyediakannya untukmu. Sampai saat ini, kenapa masih berpura-pura? Seolah-olah peduli padaku. Mengira bahwa dengan cara ini memberi ampun padamu. Aku bilang padamu, tidak ada kesempatan. Xiao Yu, jangan percaya pada orang ini lagi. Dia itu egois. Jangan biarkan tindakan orang lain membuat Anda merasa buruk. Memberikan sedikit perhatian padamu. Kalau begitu, kamu jadi lembek. Pengacara itu sudah bilang, agar kamu tidak takut. Lihatlah dengan baik. Apa maksudnya ini? Apa kamu tidak bisa mengerti laporan kesehatan? Aku bilang padamu, jangan sering menggunakan ini. Nada ceramah yang menggurui. Bicara padaku. Aku sekarang sudah bercerai darimu. Kamu benar-benar membuatku jijik. Jika ada yang ingin dikatakan, katakanlah. Xiao Yu, laporan kesehatan sampah ini. Apa yang menarik untuk dilihat? Guyan, apa kamu pikir dengan mengeluarkan ini? Kami akan bersimpati padamu. Itu adalah dirimu sendiri. Menolak untuk mengetahui kebenaran. Saat itu kebenaran akan terungkap. Jangan sampai kamu menyesal. Menyesal. Apa yang saya sesali? Apakah itu berarti menyesal? Kamu ini benar-benar pengecut. Segera akan mati. Jika harus memberi uang untuk mengobatimu, saya yang sebenarnya harus menyesal. Guyan, jangan salahkan Xiao Yu di rumah kami merasa sakit hati. Lihatlah Xiao Yu di rumah kami. Jika berbicara tentang tubuh, dia punya tubuh. Jika berbicara tentang penampilan, dia punya penampilan. Dulu mengikuti kamu, sekarang sudah tidak ada. Sekarang kamu segera akan mati. Apakah kamu masih ingin membuat Xiao Yu menderita sepanjang sisa hidupnya? Biarkan aku katakan yang sebenarnya padamu. Saya dan putra grup Hairui, Li Yuancheng memiliki hubungan yang baik. Begitu kamu mati, aku bisa segera menikah dengan keluarga Li. Nanti saatnya kebenaran akan terungkap. Jangan datang berlutut memohon padaku. Li Sao, aku sudah bercerai dengan suamiku yang tidak berguna itu. Sudah bercerai. Kapan kamu akan menikahiku? Anak nakal ini benar-benar sudah bercerai. Benar-benar ingin menjual tangan tapi tidak bisa. Tidak cukup untuk diantarkan ke depan pintu. Jangan sia-siakan kesempatan. Mainkan dulu beberapa hari, baru kita bicarakan. Kamu minum ini, aku